Selamat siang teman-teman semua. Siang. Selamat siang. Siang. Ya, saat ini kita akan membahas mengenai bisnis plan kita. Yang pertama, kita akan menentukan dulu bisnis plan kita apa. Mungkin ada teman-teman yang akan memberikan masukan atau saran. Dipersilakan. Hana mau kasih saran. Menurut saya, bisnis plan kuliner banana ball crispy. Tapi itu cuma sekedar saran sih, soalnya melihat target pasar untuk banana ball crispy agak lumayan sih. Mungkin ada teman-teman yang lain juga. Prilly Dang mau kasih Kalau saran. dari saya sendiri akan memberikan masukan atau saran. Iya, Prilly, silakan. Kalau menurut kita, bagusnya sih berupa gift atau bucket yang disusun dengan berbagai macam variasi snack, entah itu beng-beng atau silver queen, dan bunga-bunga. Tapi itu hanya masukan sih. Karena dari segi pembuatannya cukup mudah dan terjangkau. Indri mau menambahkan. Mungkin ada yang mau tambahkan. Indri. Iya, Indri. Kalau saya cukup setuju dengan usulan dari Herdina membuat bucket begitu, karena kalau dilihat sekarang misalnya ada seperti acara wisudawan. Nah, di otomatis bucket bunga itu bisa laris sih di target pasar, karena misalnya kan kalau ada teman atau saudara-saudara kita yang misalnya wisuda atau ulang tahun, biasanya konsumen mencari tempat pembuatan buket bunga, entah itu dibuat dengan bunga atau dengan snack-snack seperti beng-beng dan lain-lain. Jadi saya cukup setuju sih dengan usulan Prilly. Terima kasih. Kalau dari saya mengusulkan bisnis facial clinic. Karena melihat ditargetkan kepada wanita atau perempuan. Nah, kita melihat populasi wanita atau perempuan di Indonesia itu kan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki atau pria. Jadi menurut saya untuk facial clinic ini sangat laris karena melihat untuk pasaran saja sudah banyak para wanita, dan melihat lagi pada saat ini di saat pandemi orang-orang menggunakan masker. Masker itu juga mempengaruhi kepada kulit wajah, lembab sampai bisa menimbulkan berbagai masalah kulit seperti jerawat, komedo, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya facial ini, perawatan wajah ini mungkin bisnis yang sangat cocok untuk bagus pada saat ini. Kalau dari Saya juga setuju. Saya setuju usulan dari Valda, yaitu facial clinic. Karena kalau mau lihat sekarang, facial clinic itu masih sangat jarang, dan begitu juga facial clinic bukan juga dibutuhkan oleh para wanita, tetapi juga pria.
kan kita bisa lihat sekarang kebanyakan orang yang berkarir, khusus wanita dan pria, dalam berbisnis atau dalam aktivitas mereka sehari-hari, mereka membutuhkan facial. Nah, itu juga termasuk dalam mereka dalam berpenampilan menarik. Nah, karena kebanyakan di perkantoran sekarang ada persyaratan bahwa harus berpenampilan menarik. Jadi, perawatan wajah juga itu saya pikir sangat penting, tapi bukan juga untuk wanita, tapi juga pria. Mungkin dari Grace tadi. Ya, saya juga setuju karena seperti yang Hana bilang, bisnis ini adalah bisnis yang masih jarang, tapi ini merupakan bisnis yang saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang, apalagi orang-orang pada saat ini baik pria maupun wanita ingin memiliki kulit yang bagus agar penampilan mereka menarik dan juga istilah seperti yang sekarang ini itu banyak didengar, banyak orang-orang yang ingin tampil glowing. Jadi dengan facial, dengan membuka bisnis facial mungkin ini akan berpotensi besar akan menguntungkan untuk kita. Jadi ada tambahan. Saya juga setuju dengan usulan Valda dan sama yang dikatakan G dan Hana. Bagaimana untuk sekarang banyak orang harus membutuhkan facial untuk mengatasi berbagai masalah pada kulit wajah. Apalagi perempuan-perempuan. Jika wajah mereka itu sedikit saja terlihat ada jerawat, komedo, pasti itu akan mengurangi rasa percaya diri, membuat insecure. Jadi untuk membuka bisnis facial ini kita akan membantu mereka yang memiliki masalah-masalah terutama pada kulit wajah mereka agar mereka bisa lebih tampil percaya diri. Baiklah teman-teman, jika sudah setuju dengan usulan saya, kita akan sama-sama membahas bagaimana untuk mengembangkan bisnis ini ya. Jadi masuk dalam customer segment atau target pasar. Kalau dari saya, target pasar itu ya perempuan muda sehingga dan perempuan dewasa. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Saya ingin menambahkan, jadi selain dari target pasar yang menjadi usulan Valda yaitu perempuan dewasa, perempuan muda, menurut saya perlu ditambahkan juga dengan perempuan yang memiliki masalah pada kulit wajah. Misalnya seorang wanita memiliki masalah yaitu jerawat ataupun komedo. Nah, di situ pasti mereka akan mencari solusinya untuk merawat wajah mereka. Itu kira-kira seperti saya. Saya juga memiliki usulan, target pasar juga bisa kepada pria. Pria-pria yang bekerja di perkantoran umumnya memerlukan perawatan kulit wajah mereka. Saya juga setuju dengan usulan. Untuk problem, saya setuju dengan usulan Hana tadi dengan pria-pria yang bekerja di perkantoran karena kan kalau di perkantoran otomatis di suatu ruangan itu terdapat AC. AC itu bisa saja membuat kulit kita bisa menjadi kering. Jadi mungkin butuh juga dengan facial untuk merawat wajah mereka. Kira-kira itu pendapat saya. Terima kasih. ya jadi untuk problemnya itu secara spesifik mungkin ada teman-teman yang akan memaparkan mengenai problem.
Mungkin dari masalah sudah jelas, kita ingin membantu orang-orang yang memiliki masalah pada kulit, baik pria ataupun wanita. Baiklah, kita masuk pada solusi dari masalah tersebut. Mungkin ada teman-teman yang akan menyampaikan solusi dari dalam perawatan bisnis ini, facial. Dan solusinya dilihat dari masalah yang sudah dibilang tadi. Solusinya dari kita bisa membuat treatment pada wajah dengan mengencangkan kulit dan sirkulasi darah. Dan juga bisa mengatasi kerutan dan tanda penuaan. Mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain. Pendapat saya dalam solusi ini kita juga membantu wajah agar tampak lebih cerah dan glowing. Begitu juga melakukan metode penghancuran lemak dan memperbaiki tekstur kulit. Kenapa penghancuran lemak? Ingin terlihat tirus atau ingin wajahnya tidak terlalu terlihat berlemak. Setuju sekali. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Hana, karena selain hal itu juga membantu untuk pelenturan lemak, itu juga bisa membuat kulit agar semakin halus dan lembut. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Jadi saya sedikit menambahkan untuk bagian solusi. Jadi dengan menggunakan alat yang canggih, kita bisa dapat membuat customer itu atau pelanggan itu kulitnya lebih kencang dan terlihat lebih tirus lagi atau terlihat awet muda. Wajahnya tidak turun tapi naik ke atas. Selain itu, saya mau kasih solusi juga. Untuk penggunaan produk-produk, kita juga harus menggunakan produk-produk yang berbahan alami agar itu tidak akan berdampak buruk bagi kulit mereka, dan juga menggunakan bahan alami agar lebih apa mau bilang lebih bagus daripada kalau orang misalnya menggunakan bahan-bahan yang belum tentu DP kualitas, itu akan merugikan perusahaan kita. Tapi ketika kita menggunakan bahan yang alami, itu dapat berdampak positif bagi customer, sehingga itu juga akan menunjang bisnis kita atau popularitas dari bisnis kita. Itu sih. Baiklah, kita akan masuk dalam unique value proposition. Jadi nilai yang unik dari bisnis kita apa? Mungkin ada dari teman-teman yang akan memberikan masukan. Jadi yang tadi sudah dibilang, jadi unique value itu produk kita itu menggunakan produk herbal alami yang tidak membuat efek samping pada perawatan wajah. Mungkin ada teman-teman juga yang akan menambahkan. Saya setuju dengan Valda karena ketika kita menggunakan bahan yang menggunakan bahan kimia kan pastinya ada efek samping. Jadi kalau kita menggunakan bahan alami, pastinya tidak ada efek samping untuk wajah atau kulit.
mengatasi berbagai masalah kulit wajah tanpa efek samping juga. Ya, dan selain itu, tempat klinik kita juga bersih, higienis, dan steril. Dan juga produk-produk dan orang-orang yang melakukan teknik perawatan tersebut bersertifikat. Kemudian untuk channel, kita akan menggunakan channel apa sebagai media promosi? Mungkin teman-teman akan memberikan masukan. Media sosial yang pertama. Mungkin dari segi target pemasaran untuk mencapai para customer, biasanya mengikuti perkembangan zaman melalui media sosial, mungkin itu berupa Facebook yang dilakukan dengan cara Facebook advertising, atau bisa juga menggunakan Instagram. Tapi juga selain itu kita juga bisa menggunakan iklan website berupa banner, agar supaya lebih menjangkau berbagai macam konsumen atau customer di berbagai tempat, walaupun itu secara tidak langsung. Dan selain itu, selain melalui media sosial, kita juga bisa melakukan iklan melalui brosur, membagikannya atau menampal di berbagai tempat, atau bisa melalui iklan di koran. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Tambahan, ketika ingin juga klinik kita lebih maju, Ada dibakar bisa semua, juga menggunakan influencer, yaitu media endorse atau paid promote oleh para selebgram atau seleb TikTok, karena kita menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Iya, benar sekali itu. Ya, setuju. Baiklah, kita masuk dalam revenue stream. Jadi pendapatan yang akan kita dapat itu dari hasil apa saja? Tentunya Jadi dari yang hasil penjualan produk facial. Dan juga tentunya dari hasil perawatan facial. Baiklah, saya setuju. Mungkin ada teman-teman juga yang akan menambahkan. Jika tidak, jadi untuk revenue stream itu dari hasil penjualan produk facial dan hasil perawatan facial, ya. Kemudian ada cost struktur atau biaya akan kita keluarkan. Kalau dari saya mungkin biaya sewa tempat dan biaya bahan baku. Mungkin ada teman-teman juga yang akan menambahkan. Dan ada juga biaya pempekerjaan, spesial, dan biaya iklan. Saya juga ingin menambahkan, mungkin dengan juga biaya gaji pegawai. Baiklah, untuk key activity, mungkin saya akan menambahkan key activity, jadi paket produk facial itu bervariasi, mulai dari facial untuk detoksifikasi, detox treatment, ada yang full treatment, ada yang untuk basic treatment. Jadi paket produk facial itu ada variatif, bervariasi. Saya juga menambahkan untuk key activity, kita harus menggunakan produk herbal alami. Kenapa? Karena melihat saat ini kebanyakan klinik facial menggunakan bahan-bahan kimia yang tentu berbahaya bagi kulit dan akan terjadi efek samping. Jadi dalam key activity kita harus menggunakan produk herbal alami dengan
menambah nilai inovasi dan kreativitas di dalamnya, di dalam produk tersebut. Mungkin ada yang lain? Jadi saya tambahkan, jadi untuk tempat itu harus steril, bersih, alat-alat yang digunakan itu higienis, dan juga pelayanannya baik dan ramah. Kemudian kita masuk dalam unfair advantage, atau mungkin kita akan memberikan giveaway apa. Kalau dari saya menambahkan untuk unfair advantage, mungkin bisnis kita akan memberikan satu voucher gratis kepada setiap orang yang sudah 10 kali melakukan perawatan. Mungkin keunggulan lain juga dari bisnis kita ini, pasti kita akan menyediakan dengan harga yang terjangkau, juga pelayanan yang berkualitas. Saya mau tambahkan juga. Oh, silakan Hana. Silakan Prilly. Ya, jadi kan tadi sempat disinggung mengenai kualitas dari treatment facial kita. Yang saya ketahui bahwa treatment facial kita berbeda karena keunggulannya menggunakan teknologi yang sudah canggih, yang terbukti kualitas dan keamanan untuk menjamin kulit agar tetap kinclong atau glowing. Dengan teknik laser, kalau tidak salah saya dengar, benar kan Valda? ya. Jadi teman-teman, kita sudah membahas untuk 9 poin penting dalam mengembangkan bisnis kita, yaitu bisnis facial. Mungkin saat ini kita akan membahas juga tentang nama. Ya, nama bisnis kita ini kan facial clinic. Mungkin ada nama yang unik dari teman-teman yang akan memberikan saran untuk nama yang lebih bagus. Saya mau memberikan usul, ada baiknya kita menggunakan nama yang unik, yang menarik, tapi juga diambil dalam setiap nama karena tentunya kita menjadi pemita untuk sebuah brand. Kira-kira teman-teman ada usul nama seperti apa ketika nama kita semua Saya sangat disatukan? setuju. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Hana, yaitu memberikan nama facial dengan